Bagi siapapun di sana yang sedang merasakan keputusasaan, Anda harus mengingat akan satu hal penting ini, bahwa apapun yang Anda sedang lakukan, Anda sukses, Anda gagal, apapun Anda tetaplah bagian dari Allah sendiri. Tuhan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, ingatlah itu. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan Anda. Dari dulu dia masih tetap Tuhan yang sama. Setelah sampai sejauh ini dia menggendong Anda gak mungkin ditinggalkannya sendirian. Kasihnya kepada Anda gak pernah berubah sampai hari ini. Oleh sebab itu, berdirilah, bangkit dan kuatlah. Dialah Tuhan yang telah menopang Anda. Halo saudaraku semua di dalam Kristus Yesus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kekuatan ucapan kita, kuatnya dampak perkataan yang keluar dari mulut kita, baik ucapan negatif atau ucapan positif, yang pada nantinya memiliki akibat atau berpengaruh dalam perjalanan kehidupan kita. Kita semua pasti pernah mengalami hari-hari ketika keadaan membuat kita lelah dan kesal, atau ada saat-saat tantangan yang sulit membuat kita merasa tanpa harapan. Contoh termudah yang ada di sekitar kita umpamanya penderita sakit tertentu, merasakan penderitaan penyakit yang luar biasa, yang tiada henti, atau problem umum manusia, kesulitan keuangan, atau hubungan suami istri yang sedang di ujung tanduk, atau hubungan pertemanan yang sedang renggang, dan lain sebagainya. Ketika hal tersebut terjadi, seringkali kita merasa betapa susahnya berusaha menjaga pikiran ini untuk tetap positif. Anda pernah memperhatikan nggak saat kita nih merasa kesal, terus kita bolak-balik mengeluh tentang masalah kita yang seolah-olah nggak ada ujungnya gitu. Terus itu membuat masalah kita berubah menjadi lebih baik nggak? Pernah nggak Anda coba perhatiin? Jadi gimana mestinya cara kita memandang dan menjalani masa-masa sulit itu tanpa banyak mengeluarkan energi negatif, dengan mencoba sharing keluhan ke sana sini, tapi kita juga nggak kehilangan kedamaian dan kegembiraan saat kita menjaga agar mulut kita tidak mengeluarkan keluhan. Perkataan macam apa yang kita akan izinkan keluar dari mulut kita? Sikap bagaimana yang mestinya kita pilih? Kita akan mempelajari bagaimana menerapkan firman Tuhan untuk keluar dari kondisi hidup kita yang sedang buruk, menguasai keadaan dan mengendalikan kehidupan menuju kepada rancangan Tuhan tanpa gelisah dan tanpa gentar hati, seperti sabda Tuhan di Yohanes 14 ayat 27. Kita ganti keluh kesah kita dengan sukacita, ya. Kan sudah dijanjikan nih sama Tuhan, rencana hidup damai sejahtera. Damai sejahtera dan sukacita itu seperti saudara kembar. Kalau nggak ada damai sejahtera, maka nggak akan datang sukacita. Ada sukacita membuktikan ada damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan sudah mengeluarkan sabdanya begitu, bagaimana mungkin Tuhan bohong? Ya enggak? Bagaimana cara kita kemudian mencapai janji Tuhan tersebut? Apa dong yang mestinya kita lakukan agar kita diberi kemampuan untuk menerimanya? Tahukah Anda bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa? Oleh karena itu kita akan ikut menggunakan sabda Tuhan yang tertulis di Alkitab, yang memiliki daya kuasa yang luar biasa untuk mengatasi rintangan-rintangan dalam hidup kita sendiri, yang tampaknya ini mustahil buat diatasin. Terutama firman Tuhan yang mengandung janji dan berkat. Kita akan belajar untuk memperkatakan firman melalui pernyataan sadar dan perkataan tegas. Kita perkatakan kembali firman Tuhan dengan lantang. Kita sesuaikan dengan kesulitan yang kita hadapi untuk mengungkapkan apa sih yang kita inginkan untuk terjadi.
Di saat-saat sulit, firman yang mengandung berkat dan janji dapat membantu kita mengembangkan pandangan yang positif dan meliputi diri kita dengan sukacita. Dengan suatu ucapan yang keluar dari mulut, bisa nggak manusia menetapkan suatu keinginan atau merancang kejadian bagi dirinya di masa depan? Mengapa nggak bisa? Tentu saja bisa. Tentunya dalam nama Yesus, dengan seizin kasih karunia Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kitab Kejadian tentang penciptaan semesta, kita baca, Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan berfirman, dengan berkata-kata. Tuhan berfirman, jadilah. Terus kemudian ada terang, matahari, bulan, dan bintang, binatang, burung, ikan, lebih banyak lagi benda dan makhluk hidup bermunculan sebagai akibat dari kuasa firman Tuhan yang diucapkan. Coba kita perhatikan, di situ ada kuasa, ada daya cipta yang teramat besar dalam kata-kata Allah tersebut. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Dia yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini melalui kuasa perkataan atau firman-Nya. Kita juga dapat melakukan hal yang sama untuk mengubah kondisi hidup kita menjadi lebih baik. Anda meniru, mengulangi sabda Tuhan untuk meminta segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk kebutuhan Anda hari ini, saat sekarang ini, atau kehidupan Anda di masa yang akan datang. Ucapkan firman Allah dengan lantang dalam nama Yesus. Kita seperti bernubuat bagi diri kita sendiri, sebab firman dari Tuhan itu penuh kuasa dan benar, karena dijamin oleh Tuhan keampuhannya. Sebab Tuhan adalah Tuhan pemulihan dan keutuhan. Hanya kuasa Tuhan yang kita kenal saja yang dapat menjadikan segala sesuatu terjadi di luar nalar manusia. Bukan Tuhan yang lainnya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 Tuhan berfirman, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan memiliki kekuatan supernatural yang tak tertahankan. Firman itu gak akan kembali kepadanya dalam keadaan kosong. Firman Tuhan akan mencapai keinginan dan tujuannya. Dengan kata lain, firman akan menyelesaikan pekerjaannya. Saat kita ucapkan firman Tuhan, kita sedang memanfaatkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Perkatakan janji-janji Tuhan saat dalam kesulitan. Kemudian pikiran negatif kalau muncul semacam, aku gak bisa, atau ini sungguh terlalu sulit kulakukan. Anda perlu waspadai pemikiran seperti itu. Ketika Anda mau mengucapkan, Anda ingat-ingat, pikiran Anda sedang berbohong untuk melemahkan iman Anda. Pertahankan iman kita setiap saat. Ucapkanlah firman Tuhan dengan setia. Maka segala macam hal positif akan mulai terjadi. Coba aja. Terus segala macam rintangan, pertentangan akan mulai dipatahkan. Kita ingat pada saat terjadi pencobaan Yesus oleh setan, 3 kali Tuhan Yesus mengulangi firman Allah kepada setan. Tuhan mengutip kitab Ulangan 8 ayat 3, Ulangan pasal 6 ayat 13, Ulangan pasal 6 ayat 16. Ada tertulis, begitu sabda Yesus. Kemudian siasat setan pun dikalahkan. Jadi kita juga bisa melakukan hal yang sama. Anda atasi seluruh tantangan hidup Anda dengan mengikuti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Kalau kita baca Yohanes 6 ayat 63, yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh, dan dialah kehidupan. Jadi firman Tuhan itu hidup dan aktif. Ya, firman Tuhan menciptakan kehidupan. Seperti juga pada saat Yesus bersabda kepada Lazarus yang telah mati untuk bangkit. Ucapkan juga dengan lantang firman Tuhan untuk mengatasi berbagai macam Lazarus bentuk lain dalam hidup Anda.
Beberapa orang mengatakan bahwa mereka sering praktek memperkatakan firman Tuhan dalam hidupnya. Sudah berkali-kali mereka lakukan. Namun kok hasilnya zong? Itu kenapa dong? Kenapa nggak berhasil? Itu sebabnya orang tersebut belum memenuhi syarat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, apabila kita sudah menetapkan satu keinginan, jangan pernah ada keraguan. Sedetik pun jangan pernah ada ragu. Coba tanyakan aja sama orang itu, berapa persen orang itu percaya bahwa firman yang dia keluarkan dari mulutnya itu penuh kuasa. Tanda-tanda ragu terlihat dari suasana hati yang gak cocok dengan ucapannya. Jadi seumpamanya begini, saat sakit, dengan lantang memperkatakan firman, aku sembuh, dengan bilur-bilurnya aku disembuhkan, tapi suasana hatinya bertentangan dengan mulutnya. Hatinya letoy, hatinya gak percaya, hatinya sedih karena dia sedang sakit. Pokoknya gak bagus lah, gak damai, gak ada sukacita. Ya wajar lah, kan sedang sakit, gitu kilahnya kan. Ya bagaimana bisa wajar? Dia memperkatakan kesembuhan, tapi tubuhnya sendiri menolak, merasa yakin kalau dia sudah sembuh. Karena itu kondisi yang sebenarnya dia sedang rasakan, hatinya sedih. Mana mungkin dua hal yang bertentangan akan terjadi. Sebab begini, kalau orang sehat dia pasti bersukaria, nggak ada kesedihan. Maksud saya nggak ada kesedihan seperti seumpamanya orang sedang sakit. Suasana hatinya berbeda. Sama halnya dengan orang yang lagi nggak berduit. Mulutnya lantang memperkatakan firman, keuanganku bersiaplah, karena Tuhanku akan memenuhi semua kebutuhanku sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Tapi apa? Sehari-harinya nggak mencerminkan tentang kepenuhan janji Tuhan. Dia sering khawatir, hatinya nggak tenang. Begitu melihat banyak tagihan yang harus diselesaikan, terus pemasukan nol, dia khawatir. Hal ini sebetulnya manusiawi, ya kan? Tapi hal ini bertentangan dengan perkataan yang sudah dia keluarkan dari mulutnya. Jauh di dalam hati kecilnya, dia sendiri nggak percaya. Masa ya cuman memperkatakan firman mampu memindahkan gunung masalah keuanganku? Gitu kira-kira. Imannya menolak percaya. Jadi bagaimana mungkin kondisi yang dia inginkan dapat terjadi? Mustahil. Firman Tuhan Yesus mengenai hal meminta dalam doa di Injil Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu berarti Tuhan mau agar orang mesti percayai dulu, percaya kalau udah memiliki apa yang dia inginkan, apa yang diidam-idamkan dalam doa. Syarat ini syarat mutlak satu-satunya untuk doa dapat dikabulkan. Antara mulut dan suasana batin selaras. Terus kalau ada yang bertanya, caranya doa saya terpenuhi bagaimana dong? Ya kalau Anda masih memikirkan caranya, gimana? Berarti kemanusiaan Anda sedang bekerja. Anda dalam kondisi meragukan firman Tuhan untuk terjadi. Dengan cara gimana? Ya itu nggak perlu Anda pikirin. Sebab Roh Kudus bertindak terlalu ajaib. Tinggal menunggu waktu Tuhan untuk terjadi. Coba lihat ke belakang hidup Anda. Berapa kali Anda diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak pernah Anda pikirkan? Ya seperti itulah Tuhan bertindak dengan cara yang tidak pernah dapat Anda bayangkan sebelumnya. Pada intinya, untuk menyelaraskan kondisi hati kita dengan mulut kita, Anda sudah hidup dalam harapan yang sebenarnya belum terjadi. Nggak bisa dipikirin oleh nalar kita, namun harus dilakukan seperti itu. Selama iman tidak mencapai kekuatan, kesungguhan dan kesesuaian antara mulut dan tindakan, maka dapat dikatakan bahwa di situ ada ketidakpercayaan kepada kuasa firman Tuhan. Nggak bisa kita pakai nalar. Di saat waktu tunggu kita harus yakin
yakin sampai berjuta persen atau nggak terhingga lagi. Dengan mempertahankan asumsi bahwa keinginan kita telah jadi, telah terpenuhi, kemudian Anda boleh pastikan manifestasi fisik dari keinginan Anda dijamin mengikuti. Gimana harusnya sikap kita sebagai orang percaya bahwa keinginan itu telah terpenuhi, padahal kondisinya di dunia nyata belum terjadi? Saya mau tanya, Anda diajari mengatakan apa saat Anda diberi sesuatu oleh orang? Entah barang atau jasa, apa yang Anda ucapkan? Terima kasih kan? Itu yang perlu kita lakukan untuk menyelaraskan otak, pikiran, jiwa, dan perasaan Anda di dunia fisik. Rasa terima kasih. Berterima kasihlah atas pemberian tersebut kepada Tuhan, walau sebenarnya belum dikasih, atau situasi Anda saat ini masih mengatakan kondisi sebaliknya. Tetaplah berterima kasih, karena Tuhan sudah mengabulkan permohonan Anda. Anda hadirkan rasa gembira, seperti seolah Anda telah menerima permohonan Anda itu. Oleh sebab itu kemudian Tuhan berfirman kembali di Markus 11 ayat 24 tadi, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mulailah belajar prinsip memperkatakan firman. Mulailah bekerja sama dengan Tuhan untuk membentuk masa depan yang Anda inginkan. Berhenti memikirkan dan membicarakan hal-hal negatif, sebab dengan begitu kuasa perkataan Anda sedang menarik hal buruk untuk terjadi melalui ucapan negatif Anda. Dengan suara kita melepaskan kekuatan iman yang memberi hidup. Dengan telinga kita mendengar, dan pikiran memproses pendengaran kita. Kita nggak ingin hal negatif yang kita biarkan untuk hidup dalam diri kita. Berhenti memikirkan dan berkata-kata buruk bagi diri Anda, karena dengan sengaja Anda sedang menimpa diri Anda dengan kejadian buruk. Kuatnya perkataan yang Anda ucapkan berbalik kepada Anda. Banyak dari kita nggak menyadari bahwa hal yang telah terjadi dalam hidup ini ternyata merupakan buah yang kita petik dari penyataan yang keluar dari mulut kita sendiri selama ini. Perkataan yang keluar dari mulut, walaupun nggak sengaja, itu sebenarnya cerminan dari pikiran dan rencana kita. Anda yang seringkali dengan mudah mengeluarkan pernyataan negatif, Anda perlu hati-hati, karena ternyata Anda sedang menciptakan batu sandungan untuk hidup Anda. Kita ingat, lidah kita memiliki kuasa atas hidup dan mati. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita bisa lihat di sekitar kita betapa orang banyak ceroboh. Sering mulutnya menggaungkan kata-kata bermakna sangat dalam dengan seketika itu juga, atau belak-belakan gitu tanpa mikir, yang kemudian tanpa dia sadari dia menanggung akibatnya seumur hidupnya. Coba lihat ini, kitab Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi begini, perkataan juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi, memotivasi, menghibur dan menyembuhkan. Namun ada kalanya perkataan juga dapat menyebabkan kerugian, kesakitan, kerusakan pada diri kita sendiri dan orang lain. Saat kita berbicara, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita sedang berbicara dengan orang lain. Kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan kata-kata kita, bertanya pada diri sendiri, apa kata-kata tersebut penuh hormat, baik didengar, pantas nggak? Terlalu sering saya mendengar orang berbicara dalam sebuah percakapan tanpa benar-benar memikirkan dampaknya bagi orang yang mendengarkan. Namun ada juga orang yang benar-benar sadar, berhati-hati dan tahu persis apa manfaat kata-kata mereka.
Pilihan kata-kata yang dipilih seseorang tidak hanya dapat mempengaruhi perasaan orang lain yang mendengar, namun juga bagaimana nantinya berpengaruh kepada orang yang diajak bercakap-cakap tadi dalam memandang kejadian di sekitarnya. Jadi setiap orang hendaknya bijak dalam berkata-kata. Ada kalanya nih, di saat sedang terpuruk, kita menyalahkan diri sendiri dengan melontarkan candaan tanpa sengaja, namun berakibat fatal bagi kehidupan kita sendiri. Umpamanya gini, ada orang sering bilang, rasanya kok aku pengen mati saja ya, daripada harus menanggung masalah yang berat ini. Siapa yang tahu besoknya kena penyakit yang mematikan, yang membuatnya beneran pengen mati, tapi nggak mati-mati. Sebab itu tadi, dia salah memilih kata-kata. Pengen mati saja. Seberat apapun sakitnya nggak mati-mati, karena katanya kepengen doang. Jadi ternyata kalau menyumpahin diri sendiri pun juga harus tepat pemilihan kata-katanya ya. Kita perlu hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, terutama untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita telah belajar pentingnya menggunakan kata-kata positif dan suportif ketika berbicara kepada anak kita. Daripada mengatakan, anak kok manja, kita bisa menggunakan kata penuh kasih untuk menggambarkan anak kita. Daripada menyebut, anak kok suka main suruh dan perintah, kita bisa mengarahkan mereka menggunakan keahlian unik mereka untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, kita perlu waspada terhadap pesan yang kita kirimkan kepada mereka dan memastikan bahwa kita membantu mereka melihat bagian terbaik dari diri mereka. Cara kita berbicara kepada anak-anak juga akan menentukan jati diri mereka di saat mereka nanti sudah dewasa, juga di sepanjang sisa hidup mereka. Kita bisa menggunakan perkataan kita untuk mengangkat dan menyemangati mereka untuk menjadi manusia hebat, atau kita dapat menggunakan kata-kata kita untuk menghancurkan harga diri mereka, menyebabkan mereka merasa malu, tidak dihargai, dan tidak dicintai orang tuanya. Mulai sekarang, Anda coba untuk mendeklarasikan firman Tuhan buat diri Anda sendiri. Kemudian hindari berbicara negatif tentang diri Anda sendiri, karena berbicara negatif kepada diri sendiri pasti berpengaruh pada harga diri dan kepercayaan diri Anda. Sebaliknya, praktekkan self-talk positif, afirmasi positif. Itu cara terbaik untuk melakukan hal ini. Pastikan untuk fokus pada kekuatan dan pencapaian Anda. Sebab ketika Anda mendeklarasikan isi pikiran Anda sedang membuat pernyataan yang berani dan tegas. Anda memanfaatkan kekuatan kata-kata Anda sebagai penegas bahwa Anda di saat ini, seperti yang tadi saya bilang, Anda telah mencapai tujuan Anda. Seandainya saat ini Anda sedang sakit, maka yang harus terus-menerus Anda pikirkan adalah saat ini Anda sehat kuat seperti kuda. Anda katakan dengan lantang, aku sehat. Anda jangan bilang, aku besok sehat. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Anda seolah merasakan bahwa harapan dalam doa Anda sudah diterima. Itu berarti sekarang, jangan bilang besok. Jangan salah memilih kata-kata, nanti besok terus. Kapan jadinya? Anda hapuskan kondisi sakit dengan bernubuat bahwa Anda sehat. Kalau sehat berarti apa? Jangan istirahat melulu, ambil sapu halaman depan rumah tetangga Anda. Bukti kalau Anda memang sehat. Enggak ya, bercanda. Terapkan hal ini untuk segala situasi, walaupun situasi yang dihadapi saat ini sedang bertentangan dengan isi doa dan harapan kita. Enggak apa-apa, coba aja terapkan. Jangan bimbang. Kalau Anda sedang miskin duit, katakan dengan lantang, aku seorang miliuner. Tapi ya hati-hati, jangan sampai teman sebelah Anda dengerin. Nanti dibilangnya, ini orang ini kenapa ini? Kamu sedang ngelantur, sakit jiwa ya? Jauh panggang daripada api katanya. Ya biarin aja kalau ternyata kedengaran sama orang lain.
biarkan aja anjing menggonggong, ya enggak? Keteguhan iman Anda akan mengatasi keraguan, sehingga berlaku seperti yang Tuhan Yesus firmankan di Matius 17 ayat 20. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, takkan ada yang mustahil bagimu. Ini adalah perkara yang sepenuhnya bertentangan dengan keadaan alam yang kita alami di dunia kenyataan. Tuhan merujuk kepada ukuran biji sesawi. Meskipun kamu memiliki sebiji iman yang benar dan kuat, meskipun biji sesawi merupakan biji terkecil dari semua biji yang ada, maka kamu akan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Anda melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Peganglah kekuatan janji dan firman Tuhan yang ada pada Yohanes pasal 14 ayat 12-14. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Baik, kita akan sambung kembali bahasan ini lain kali, karena ternyata terlalu panjang kalau dalam satu video saja. Jadi sekarang kepada semua orang yang sedang mendengarkan suara saya, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama kepada Tuhan, sehingga saya dan kawan-kawan sekalian dapat memperoleh segala berkat dari Allah Bapa Surgawi kita, yang adalah Bapa pemilik kita dan sumber kehidupan kita. Allah Bapa Surgawi Shema Yisrael, Allah Bapa pelindung dan kekuatan kami, dengan mengarahkan hati kepadamu penuh dengan ucapan syukur, kami berterima kasih atas segala hal indah yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas segala kebesaran rencanamu yang telah terjadi, yang boleh kami terima, sebab semua itu merupakan berkat dan karunia darimu. Ampunilah kami Tuhan atas segala kelalaian kami hari ini, oleh sebab kekurangan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang melukai hatimu. Ampunilah segala bentuk keraguan yang telah muncul di dalam hati kami akan besarnya kuasa-Mu yang dapat bekerja dalam memenuhi permohonan kami. Dalam segala hal dengan doa dan permohonan serta penuh dengan ucapan syukur kepadamu, kami putuskan dan nyatakan bahwa kami tidak perlu mengkhawatirkan apapun dalam hidup kami. Berkatilah pekerjaan tangan kami ya Bapa. Kami membawa kebutuhan kami kepadamu. Kami berjalan dalam damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, yang terus menjaga hati dan pikiran kami dari melenceng ke kiri atau ke kanan yang menjauhi berkat-Mu. Kami senantiasa menantikan Engkau yang menuntun kami ke jalan yang harus kami tempuh di dalam rencana-Mu. Kami meteraikan pernyataan ini dalam nama Yesus. Kami laju ke depan dan tidak perlu lagi melihat ke belakang untuk kembali ke masa lalu. Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kiranya Engkau menuntun kami untuk selalu memperkatakan berkat dan janji-Mu yang selaras dengan perkenanan-Mu. Tertibkanlah lidah kami agar seutuhnya hanya berkata tentang berkat. Penuhilah kebutuhan hidup kami dengan senantiasa mengulangi firman-Mu dengan ucapan dari mulut kami untuk melepaskan kuasa-Mu yang bekerja. Engkau telah melakukan banyak mukjizat melalui kuasa perkataan. Kami pun akan selalu bertekun memperkatakan firman-Mu dengan lantang untuk mengatasi pergumulan hidup kami, baik dalam hal kesehatan, keuangan, masalah dengan pasangan dan anak, apapun itu. Firman-Mu itu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berjalan dengan percaya sampai kami melihat iman kami menjadi nyata. Kami tidak peduli dengan keadaan kami yang sedang mengatakan hal yang sebaliknya, sebab kami lebih dari seorang pemenang. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada lembah yang terlalu rendah, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat kami atasi bersama-sama dengan Engkau.
Demikianlah Tuhan kami berdoa di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jika Anda merasa telah diberkati dengan pesan ini, maka Anda dapat mengetikkan kata amin di kolom komentar di bawah ini. Apabila Anda merasa dengan membagikan video ini dapat menyalurkan berkat kepada teman atau keluarga Anda, maka silakan share dan like untuk menyimpan video ini dalam daftar video yang disukai. Jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan lebih banyak video yang dapat membangkitkan semangat Anda. Kami menghargai semua orang yang mendukung kami. Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi kami. Silahkan tinggalkan permintaan doa Anda di kolom komentar agar kami dapat menyampaikannya di hadapan Tuhan untuk Anda, sehingga berkat dan kewenangannya menjadi milik Anda juga. Kami juga mengundang orang percaya lainnya di YouTube ini untuk bergabung bersama kami dan mulai berdoa untuk segala permohonan Anda yang ada di kolom komentar. Meskipun Anda tidak melihat balasan permohonan doa Anda, bukan berarti Anda tidak didoakan. Yakinlah bahwa kami aktif mengangkat setiap permohonan kepada Allah yang sesuai kehendaknya. Sebab kami percaya pada kekuatan doa untuk memberikan kesembuhan dan bimbingan, membentengi kita semua dari kejahatan.